wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Darwegayatri dengan NIM 2402143. Di sini saya akan menjelaskan tentang esai yang telah saya buat yang berjudul Realitas Pendidikan Wanita di Pedesaan dan di Perkotaan. Apakah benar wanita di pedesaan tidak mendapatkan kesetaraan pendidikan dengan wanita di kota? Pertanyaan ini selalu menjadi tanda tanya besar di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Pendidikan bagi wanita telah menjadi topik yang penuh kontroversi dan kompleks dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Pendidikan adalah sebuah kunci bagi kemajuan bangsa. Namun, kenyataannya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Di Indonesia, terutama di pedesaan, wanita masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan yang layak. Dari kurangnya infrastruktur hingga norma budaya yang menghambat. Tantangan-tantangan itulah yang menjadikan wanita di pedesaan sulit untuk mendapatkan pendidikan. Ada banyak cara untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Pemerintah dan masyarakat turun tangan dalam membantu membangun pendidikan khususnya di daerah pedesaan. Supaya Indonesia menjadi negara yang maju, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengatasi masalah pendidikan. Sebagian besar wanita di Indonesia belum mendapatkan pendidikan yang layak, terutama di wilayah pedesaan. Mereka masih menghadapi hambatan-hambatan untuk mendapatkan pendidikan. Dan tentu saja, ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut supaya tidak terjadi ketimpangan antara wanita di pedesaan dan wanita di kota. Secara letak geografis tempat tinggal seseorang, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa wanita di pedesaan dan di kota maupun pinggir kota jelas terbukti bahwa banyak perbedaan dalam segi pola pikir, budaya, sikap, maupun tingkah laku sehari-hari. Pendidikan perempuan di Indonesia saat ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok jika dilihat berdasarkan daerah pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan hasil sosial ekonomi nasional BPS tahun 2022 bahwa jenis ijazah tertinggi yang dimiliki wanita di pedesaan yaitu adalah lulusan SD sekitar 31,28%. Sementara sebagian besar wanita di perkotaan adalah lulusan SMA atau SMK yaitu sekitar 33,36%. Pada persentase ini, terdapat sumber dari Badan Pusat Statistik bahwa lulusan perguruan tinggi daerah perkotaan adalah sekitar 13,95%, sedangkan lulusan perguruan tinggi daerah pedesaan kurang lebih dari perkotaan yaitu sekitar 6,10%. Kebanyakan wanita di pedesaan adalah lulusan SD, sedangkan wanita di perkotaan adalah lulusan SMA dan SMK. Ditambah lagi, ada sekitar 7,35% wanita usia 15 tahun ke atas di pedesaan yang mengalami buta huruf, sedangkan di perkotaan hanya sepertiganya saja, yaitu sekitar 2,83%. Apa ketimpangan pendidikan seperti ini antara wanita di pedesaan dan wanita di perkotaan dapat terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya pendidikan wanita di pedesaan. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu terbatasnya infrastruktur. Beberapa desa di Indonesia memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan formal, seperti sekolah dan sarana transportasi. Hal ini membuat wanita di pedesaan sulit untuk mendapatkan kelayakan. Diperlukan investasi dalam pembangunan pendidikan agar dapat terjamin pendidikan dan dapat mengakses dengan mudah. Dan yang kedua yaitu minimnya pengakuan bahwa wanita di pedesaan sering berpartisipasi akan tetapi sering diabaikan dalam pengambilan keputusan di desa. Banyak wanita yang aktif dalam kegiatan PKK, Posyandu, kelompok tani, dan kegiatan sosial lainnya akan tetapi sering tidak dianggap atau bahkan tidak didengarkan.
Minimnya pengakuan membuat wanita di desa enggan untuk menyampaikan pendapat, sehingga siklus ketidaksetaraan akan terus berlanjut. Faktor yang ketiga yaitu masih banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki persepsi bahwa pendidikan tinggi untuk wanita adalah pemborosan. Masyarakat pedesaan menganggap bahwa pendidikan tinggi-tinggi untuk wanita adalah pemborosan, karena pada akhirnya wanita hanya akan menjadi ibu rumah tangga yang akan selalu ada di dapur saja. Mereka menganggap pendidikan tinggi untuk wanita akan menjadi perawan tua, karena pada akhirnya wanita hanya akan belajar dan akan menunda pernikahan. Dengan cara apa untuk mengatasi faktor-faktor tersebut? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.